malas berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada peringatan yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Tidak ada peringatan yang lebih agung daripada haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nasihat yang bagus kecuali nasihatnya para ulama. Tapi nasihat itu semua mental daripada telinga kita masing-masing. Berapa banyak larangan yang di dalam Al-Quran kita baca, berapa banyak larangan yang di dalam haditsnya Rasulullah kita baca, tapi tidak memberikan efek apa-apa di dalam hatinya kita. Sebabnya yaitu adalah hati kita sudah penuh dengan yang namanya kotoran. Hati kita sudah penuh, sudah tertutup dengan yang namanya kotoran. Habib Ali mengatakan, minin batu athiril mau'idhah fi qalbil ghafilil mahjub. Bagaimana mungkin akan masuk nasihat yang berharga di dalam hati orang yang hatinya itu sudah lalai, selalu lupa kepada Allah, dan hatinya sudah tertutup dengan kotoran. Bagaimana bisa masuk nasihat di dalam hati yang seperti itu? Hati itu kalau sudah dikunci sama Allah Ta'ala, hati itu kalau sudah penuh dengan kotoran, tidak mungkin masuk yang namanya nasihat. Kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Allah memandang hati kita yang kotor ini, Allah Ta'ala memandang hati kita yang keras ini, kemudian Allah sucikan hati kita, Allah lunakkan hati kita, sehingga ketika kita mendengarkan haditsnya Nabi, kita meneteskan air mata. Ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, kita meneteskan air mata. Kita minta kepada Allah, semoga hati yang keras ini dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, termasuk bukti kalau hati seseorang itu ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah tatkala dia masuk atau dia mengerjakan amal-amal soleh, dia tidak merasakan kelezatan di dalam amal soleh. Tanda hati itu sudah ditutup sama Allah Ta'ala, dipenuhi dengan kotoran, yaitu adalah tatkala dia masuk mengerjakan amal soleh, dia tidak merasakan kenikmatan di dalam amal soleh. Dia tidak merasakan nikmatnya sholat, dia tidak merasakan lezatnya tilawatul Quran, dia tidak merasakan lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kata beliau, banyak sekali orang yang dia masuk di dalam ibadah sholat, yang mana sholat itu adalah paling utamanya ibadah. Dia masuk mengerjakan sholat, dia keluar daripada sholatnya, dia masih tertulis sebagai orang-orang yang rugi. Berapa banyak orang seperti itu? Dia masuk, dia mengerjakan sholat, dia baca Al-Fatihah dengan cara yang benar, dia kerjakan rukun-rukunnya sholat dengan cara yang benar. Akan tetapi kata Habib Ali Habsyi, selesai dia keluar daripada sholatnya, dia masih tergolong sebagai orang-orang yang rugi di hadapan Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Hatinya sudah rusak. Hati itu kalau baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka niscaya lawajadal hudur. Orang yang hatinya bagus itu pasti akan mendapatkan hudur, hadirnya hati tatkala dia sedang mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali Habsyi beliau memberikan nasihat juga kepada kita, bahwasanya kemaksiatan di zaman ini beliau katakan di zaman beliau 1 abad yang lalu, kemaksiatan di zaman ini kathurat, sungguh banyak sekali, kata Habib Ali Habsyi. Sifat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah merata ke seluruh hati-hati para manusia. Banyak orang yang hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dia melewati 1 harinya, dia melewati 1 malamnya, dia melewati 1 minggu, 1 bulan, 1 tahunnya, dia lewati 1 tahunnya dalam keadaan lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghafil an akhiratih, dia lupa dengan nasib kelak ada di akhirat bagaimana. Bahkan dikatakan sama Habib Ali Habsyi, kadangkala tidak ada 1 amal pun yang diterima sama Allah Ta'ala, tapi dia merasa biasa saja hatinya. Dia lewati 1 bulannya, dia lewati 1 tahunnya dalam keadaan tidak ada 1 amal soleh keangkat sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Dia riak ketika mengerjakan sholat. Dia sadar kalau dia riak, dia sadar kalau tidak ikhlas di dalam sholatnya, tapi dia merasa itu hal yang biasa saja. Terlewatkan 1 tahun dalam keadaan sholat yang penuh, dalam keadaan tidak ada ikhlas, yang penuh, tidak ada khusyuk di dalamnya. Dia merasa aman-aman saja, padahal tidak ada 1 amal pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang maksiat, orang yang maksiat, kamu kalau bermaksiat kepada Allah, kamu sungguh lancang kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok kamu lancang kepada Allah ketika berbuat maksiat? Bukankah Allah Ta'ala selalu menyaksikan kamu? Bukankah Allah Ta'ala selalu memandang kamu? Kalau kamu bermaksiat kepada Allah dalam keadaan kamu itu sadar kalau kamu bermaksiat kepada Allah dalam keadaan kamu sadar Allah itu tahu tentang maksiat yang kamu kerjakan, maka kamu tergolong orang yang tidak peduli dengan Allah Ta'ala. Kamu tergolong orang yang nyepelekan Allah Ta'ala. Dan orang yang nyepelekan Allah Ta'ala, dia bakal mendapatkan siksa yang pedih daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kamu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu tidak sadar, dalam keadaan kamu tidak meyakini kalau Allah Ta'ala melihat kamu ketika berbuat maksiat, maka kamu tergolong orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau maksiat kepada Allah satu di antara dua. Iya. Orang kalau dia maksiat kepada Allah satu di antara dua, imma dia orang yang tidak peduli kepada Allah atau dia orang kafir sama Allah Ta'ala. Orang itu kalau dia lancang berbuat maksiat satu di antara dua. Kalau dia bukan tergolong orang yang nyepelekan Allah Ta'ala, maka dia tergolong orang yang kafir. Siapa orang yang nyepelekan Allah Ta'ala? Ketika dia bermaksiat, dia beriman kalau Allah melihat dia. Ketika dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia sadar kalau Allah sedang mantau dia. Ini orang yang nyepelekan Allah, dilihat sama Allah masih maksiat. Maka kata Habib Ali Habsyi, azabnya sangat pedih orang seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kesadaran diri kalau Allah sedang memandang dia sedang berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tergolong orang kafir. Waliyadu billah min dzalik. Tidak ada keselamatan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Iya, kalau kita terjerumus di dalam perbuatan maksiat, lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, ayo kembali kepada Allah, ayo bertobat kepada Allah, ayo tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan perbuatan dosa. Orang yang bermaksiat tobat daripada kemaksiatannya. Orang yang berbuat dosa, dia beristighfar, dia tobat kepada Allah daripada dosanya. Alhamdulillah, kita punya Allah, kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sekalipun menutup pintunya kepada seorang pun yang mengetuk pintunya. Habib Ali Habsyi mengatakan, kita bersyukur kepada Allah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang maha rahmat. Allah Ta'ala tidak pernah menutup satu pun pintunya untuk seorang pun daripada hambanya yang mau mengetuk pintu Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata akbal alaih insan gabilah. Kapanpun seseorang itu datang kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, gabilah pasti akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita terjerumus di dalam perbuatan maksiat, lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada saya dan juga kepada kalian semua untuk dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang mengakibatkan jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhnya kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau memberikan nasihat juga kepada kita. Ayo gunakan kesempatan-kesempatan waktu-waktunya kita. Gunakan sisa-sisa daripada umur-umurnya kita. Yang masih muda, gunakan masa mudanya. Wa yujarrid himmah qawiyah fi talabil ilm. Yang masih muda, gunakan masa mudanya dengan sebenar-benarnya. Pakai semua kemampuannya, pakai semua umurnya untuk mencari ilmu. Orang itu kalau masih muda bukan saatnya mencari harta. Orang itu kalau dia masih muda bukan saatnya mencari perkara-perkara yang lain. Satu yang diperintahkan untuk dicari untuk orang yang masih muda, cari ilmu untuk bekal masa tuanya. Berapa banyak orang-orang tua di zaman sekarang, dia sampai pada usia tua, sholatnya itu tidak sah di hadapan Allah Ta'ala karena tidak tahu ilmunya sholat. Berapa banyak orang-orang yang sudah sampai usia 50 tahun, usia 70 tahun, mungkin dia ahli qiyamul lail, mungkin dia ahli puasa,
tapi karena dia tidak punya bekal ilmu pengetahuan, semenjak muda tidak pernah dipakai untuk mencari ilmu, ternyata ibadahnya sia-sia di hadapan Allah karena dia mengerjakan perkara yang membatalkan sholat atau perkara yang membatalkan puasa. Dia tidak tahu kalau itu membatalkan sholat atau membatalkan puasa. Saya mau tanya, itu rugi apa enggak? Yang masih muda itu carinya satu, tidak ada cari harta. Nabi Muhammad kalau melihat umatnya yang muda cari ilmu, bangga itu Rasulullah. Orang-orang soleh itu kalau melihat umatnya mencari ilmu, orang-orang soleh itu kalau melihat anak-anak muda mencari ilmu, mereka bangga, mereka memotivasi, mereka mendoakan orang-orang yang cari ilmu. Yang masih muda, gunakan kesempatan masa mudanya, cari ilmu yang banyak. Tidak ada waktu berhenti untuk mencari ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Habib Ali Habsyi, wal kahl yahtanibu hulatah. Orang kalau sudah usia separuh baya, orang kalau sudah usia separuh baya, yaitu usia 40 tahun sampai pada usia 60 tahun. Orang kalau sudah sampai pada usia baya, separuh baya, maka dia harus menggunakan umurnya dengan cara yang benar. Yukbil alal amal wa yakmurul maharib bisolah. Kalau sudah usia separuh baya, makmurkan waktunya itu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Makmurkan waktunya itu untuk duduk ada di mihrab, ada di atas sajadah, mengerjakan sholat, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ini usia separuh baya, itu usia seperti itu. Bukan orang usia separuh baya tambah semangat kerja. Ini orang yang tidak benar ini. Orang kalau sudah usia 40 tahun ke atas, itu sudah saatnya apa? Banyak-banyak di atas sajadah berdoa kepada Allah. Iya, dia memakmurkan mihrab tempat sholatnya. Dia membaca Al-Quran yang banyak, dia membanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah separuh baya itu seperti itu kata Habib Ali Habsyi. Kemudian wasyebeh, orang yang sudah tua, yaitu adalah orang yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Yahtanim syaikhuhatah, dia harus menggunakan masa tuanya. Bagaimana orang yang sudah tua menggunakan masa tuanya? Yukbil alal amal wa in ajazani tahajjud tulazimu tilawah. Kalau orang yang sudah usia 70 tahun itu dia tidak mampu untuk tahajud di tengah malam yang lama, maka dia lazimi baca Al-Quran. Tidak mampu berdiri duduk baca Quran. Bukan tidak mampu qiyamul dia tidur seperti anak yang masih kecil. Bukan karena tidak mampu qiyamul dia tinggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak, kalau tidak mampu qiyamul di tengah malam karena usia sudah sangat tua, ya sudah, siang hari banyak pagi itu membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua harus sadar bahwasanya umur ini adalah pemberian Allah Ta'ala. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, lam yazal qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Nabi mengatakan seorang hamba Allah itu kelak di hari kiamat dia akan senantiasa berdiri di hadapan Allah Ta'ala sampai dia ditanya sama Allah Ta'ala. Apa yang akan ditanyakan sama Allah Ta'ala? Umurnya dipakai untuk apa? Itu yang pertama. Dia punya usia dipakai untuk apa? Kemudian masa mudanya dipakai untuk apa? Kata Allah Ta'ala. Ini akan ditanyakan sama kita. Yang tanya bukan polisi, yang tanya bukan seorang tentara, yang tanya Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah sambil marah meminta pertanggungjawaban. Aku sudah kasihkan kamu umur kamu pakai untuk apa? Ini akan ditanyakan sama Allah Ta'ala. Masa mudamu bagaimana? Harta yang saya berikan kepada kamu pakai untuk apa? Itu akan Allah Ta'ala tanyakan kepada kita. Siap-siap untuk menjawab pertanyaan Allah Ta'ala ini. Makanya ayo yang masih muda, gunakan masa mudanya untuk mencari ilmu. Yang sudah separuh baya 40 tahun ke atas, perbanyak duduk di atas sajadah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak qiyamul kepada Allah Ta'ala. Yang sudah usia tua, mampu tahajud laksanakan. Tidak mampu tahajud, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah banyak di hadapan kita teman-teman kita yang sudah meninggal dunia? Yang satu pantar dengan yang masih muda, banyak teman-teman kita yang masih muda sudah meninggal dunia. Yang sepantar dengan usia separuh baya juga sudah banyak yang meninggal dunia. Yang sepantar dengan usia yang sudah tua, usia sepuh juga banyak yang sudah meninggal dunia. Bukankah itu pelajaran untuk kita semua? Bukankah itu salah satu nasihat yang berharga untuk kita semua? Mari kita gunakan sisa umur kita dengan cara yang benar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zain Al-Habsyi
Beliau mengatakan juga di dalam salah satu nasihatnya, berapa banyak di antara manusia di zaman sekarang yang terlewatkan hidupnya, yang dia melewati hidupnya, dia lewati usianya, dia tidak pernah tanya kepada istrinya, bagaimana sholatmu, bagaimana wahai istriku. Berapa banyak, kata Habib Ali Habsyi, orang yang dia melewati usianya tapi tidak pernah tanya sekalipun kepada istrinya, istriku sholatmu bagaimana. Padahal wahwa muta'in alih ta'limuha, padahal seorang suami itu dia akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala, dia diwajibkan sama Allah Ta'ala untuk mendidik istrinya. Kalau seorang suami tidak mendidik istrinya, maka istrinya itu kelak di hari kiamat akan bergelantungan ada di lehernya. Sambil menarik daripada leher suami tersebut, saya berkata kepada Allah, Ya Rabb, insifli min zawji fa innahu ma'allamani umura dini. Ya Allah, ini suamiku, perlakukan dia dengan cara yang tidak baik. Ya Allah, siksa dia ya Allah, karena saya adalah istrinya. Dia tidak pernah mengajari aku perkara agamamu ya Allah. Ditarik sama istrinya. Wa waladu kadzalik, kata Habib Ali Habsyi, anakmu juga sama. Berapa banyak orang yang punya anak, anaknya usia sampai besar, tapi ayah tidak pernah tanya sama anaknya, sholatmu bagaimana nak? Ayah kepengen dengar bacaan Fatihahmu nak? Ayah kepengen tahu wudhumu bagaimana? Berapa banyak umat Islam yang tidak pernah tanya kayak gini sama anaknya? Dia merasa anaknya sudah sholat, tidak tahu sholatnya benar apa enggak. Dia merasa istrinya sudah mengerjakan sholatnya benar apa enggak. Padahal kelak di hari kiamat itu anak dan istri, wa khadimu kadzalik, pembantumu juga sama, pembantu rumah tanggamu juga sama, itu akan bergelantungan ada di leher orang tersebut. Seraya berkata kepada Allah, ya Allah, perlakukan orang ini dengan cara yang kejam ya Allah. Siksa dia, azab dia ya Allah. Saya anak, saya istrinya, saya pembantunya, saya karyawannya, saya satpam rumahnya, saya adalah orang yang suka disuruh sama dia, saya yang kerja sama dia. Saya tidak pernah dididik perkara agama sama dia. Dia ngerjakan sholat, tapi saya tidak sholat, dia tidak pernah marah. Hati-hati. Iya. Itu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dimakamkan ada di Surabaya. Beliau mengatakan berapa banyak orang masuk ke dalam api neraka karena dituntut sama pembantunya sendiri. Istrinya sudah solehah, anaknya sudah soleh-solehah, ahli sholat, ahli siam dan lain sebagainya, tapi pembantunya di rumah tidak pakai jilbab, pembantunya keluar tidak menggunakan jilbab, pembantunya tidak sholat dan diperhatikan sama majikannya. Itu kata Habib Muhammad bin Habsyi, berapa banyak seorang majikan dia diseret masuk ke dalam api neraka karena punya pembantu yang tidak mengerjakan sholat seperti ini. Waliyadzubillah min dzalik. Tahu tidak kita? Orang-orang soleh zaman dahulu itu, mereka itu kalau mau menikah, malam hari ketika besok harinya ketika besoknya mau akad nikah, itu malam hari itu orang-orang soleh itu tangisan. Ya Allah, besok saya mau menikah, ya Allah, menangis mereka dengan tangisan yang luar biasa. Keluarga dari orang ini mengatakan, kenapa kok kamu menangis? Bukankah kamu mau menikah? Ini malam kegembiraan, melepas daripada jomblonya kamu akan punya istri, kamu akan punya pasangan. Bukankah kamu bahagia? Dia menangis, saya mengatakan, aku ini menangis karena aku khawatir di hadapan Allah Ta'ala. Kalau sekarang tanggung jawab saya adalah diri saya sendiri, tapi besok pagi setelah akad nikah, istriku tanggung jawabnya. Kalau aku punya anak, dia bakal jadi tanggung jawabku. Dengan diriku saja saya tidak mampu untuk bertanggung jawab, apalagi dengan anak dan istriku. Kata orang-orang soleh, menangis dengan tangisan yang luar biasa. Coba orang zaman sekarang menikah malam hari ketawa, tidak sadar kalau besok bakal dikasih beban yang berat sama Allah Ta'ala. Manusia itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, senang kalau dia memikul amanat, padahal sebenarnya tidak bisa memikul amanat itu manusia. Makanya hati-hati, ayo yang punya istri, tanya kepada istri dan sholatmu bagaimana. Saya kepingin dengar bacaan Fatihahmu sudah benar atau tidak. Saya kepingin lihat wudhumu sudah benar apa tidak. Yang punya anak tanya satu persatu sebelum akan dituntut oleh anak dan istri kita. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian Al-Habib Ali Habsyi, beliau memberikan nasihat juga kepada kita, jaga anak-anak kalian daripada perkumpulan yang jelek. Jaga anak-anak kalian daripada teman-teman duduk yang jelek.
ajak mereka untuk menghadiri majelis zikir, ajak mereka untuk melazimi tilawatul Quran. Jangan sekali-kali kalian itu nyepelekan mereka, tidak mengajak mereka untuk mengerjakan sholat. Jangan. Habib Ali Habsyi mengatakan, khalluhum yaktaduna bikum. Biarkan anak-anak kalian itu melihat kamu sholat, biar nanti ikut sama kalian. Apa maksudnya? Seorang pemimpin rumah tangga, seorang ayah, seorang ibu, itu akan menjadi panutan bagi anaknya. Kalau berbuat di hadapan anak, berbuatlah perbuatan yang soleh. Jangan sampai berbuat di hadapan anak perbuatan maksiat. Ya, kenapa sebabnya? Fal ibn idza syaf'abuh mulaziman ilm wal madaris wal maharib maluh hudur ma yaktadi bi abi. Seorang anak itu kalau dia suka menyaksikan ayahnya melazimi mihrab, seorang anak itu kalau dia suka melihat ayahnya membaca Al-Qur'anul Karim, maka tidak ada udzur bagi itu anak, pasti anak bakal niru kepada ayahnya. Maaf, ini perlu untuk disampaikan. Anak kita tidak soleh itu karena kita tidak soleh. Anak kita kurang ajar sama kita itu karena kita kurang ajar sama orang tua. Anak kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena kita berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Seorang anak itu kalau melihat ayahnya atau melihat orang tuanya, melihat ibunya, tidak mungkin dia akan beda dengan ayah dan ibunya. Makanya kalau kepingin punya anak yang soleh, kepingin punya anak yang soleha, seorang ayah dan seorang ibu harus bisa menjadi panutan bagi anaknya masing-masing. Iya. Coba kalian lihat kata Habib Ali Habsyi. Lihat itu di kitab Masyra'ur Rawi. Kitab Masyra'ur Rawi ini adalah kitab yang di dalamnya menjelaskan manaqib daripada para habaib, para sahadat Bani Alawi. Coba kalau kamu lihat ada di kitab Masyra'ur Rawi, itu setiap kali ada manaqib seorang imam, manaqib seorang aulia, pasti di awal manaqibnya dikatakan tarabba bi abi wa tarabba bi jaddi wa tarabba bi ammi tarabba bi khalih laula al-murabbi ma araftu rabbi. Kalau kita mau lihat sejarahnya orang-orang soleh, pasti di situ akan dikatakan ini orang soleh dididik langsung sama ayahnya, dididik langsung sama kakeknya, dididik langsung sama pamannya. Pasti akan kita dapatkan seperti itu. Kenapa sebabnya? Orang-orang soleh itu pendidikan pertama bukan dari guru. Orang-orang soleh itu pendidikan dari ayah, pendidikan pertama bukan dari seorang ustadz, dari ayah dan dari ibunya sendiri. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru pertama Habib Ali Habsyi, ibunya Habibah Alwiyah Al-Jufri. Guru pertamanya Habib Ali Habsyi, ayah beliau Mufti Makkah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beda dengan orang zaman sekarang. Kadang-kala tidak menganggap orang tua sebagai gurunya. Kenapa sebabnya? Karena orang tua tidak banyak kontribusinya di dalam mendidik ilmu agama kepada anaknya. Kita jangan jadi orang seperti itu. Jadilah seorang ayah, jadilah orang tua sebagai panutan bagi anaknya yang bisa dibanggakan sama anaknya. Ini adalah orang tua yang bakal dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi, beliau juga menjelaskan, memberikan nasihat kepada kita semua. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka langsung mendapatkan ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian para tabi'in, orang-orang yang ada setelah para sahabat, mereka dapat ilmu daripada para sahabat yang pernah duduk dengan Rasulullah. Kemudian bawahnya tabi'in belajar dengan para tabi'in. Kemudian terus para ulama dan para ulama dan para ulama. Dan tahukah kita, karena berkat mereka para sahabat Nabi mengajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan ilmunya kepada para tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengajarkan ilmunya kepada para ulama setelahnya dan setelahnya dan setelahnya, sampai sekarang alhamdulillah kita bisa membaca hadisnya Rasulullah berkat mereka yang satu sama lain mengajarkan kepada generasi setelahnya mengajarkan kepada setelahnya, sampai akhirnya hadisnya Rasulullah kita bisa mendengar dengan telinga kita. Ini berkat jasanya para ulama. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita berani kurang ajar sama para ulama. Jangan sekali-kali kita berani kurang ajar kepada para sahabatnya Rasulullah, kurang ajar dengan para tabi'in. Para sahabat, mereka mendapatkan keistimewaan yang besar daripada Allah, keistimewaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Maaf, sahabat Rasulullah adalah kelompok yang paling mulia. Walinya seseorang
solehnya seseorang, kutubnya seseorang tidak bisa mendekati derajatnya sahabat yang paling rendah. Kalau ada seorang wali yang hebat, wali yang luar biasa, itu dibandingkan sahabat yang kecil, itu masih lebih afdal jauh sahabat yang masih kecil. Kenapa? Sebabnya mereka melihat dan menyaksikan wajahnya Rasulullah. Mereka duduk bersama dengan Rasulullah. Mereka dikatakan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum, mereka diridhoi sama Allah Ta'ala. Itu Al-Quran mengatakan mereka diridhoi sama Allah Ta'ala. Nabi SAW, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu sabdanya, kalian itu sekali-kali mencaci para sahabatku. Kenapa sebabnya? Salah satu di antara kalian, kalau misalnya ada yang mau bersedekah emas sebesar gunung Uhud, kalau ada seseorang di antara kalian yang mau bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak sedikit pun menyamai dengan pahala sedekah seorang sahabat walaupun cuma 1 mud. Iya. Kalau ada seorang sahabat Nabi, dia sedekah gandum 1 genggam. Seorang sahabat, dia sedekah gandum 1 genggam. Dengan ada orang lain yang selain sahabat sedekah emas sebesar gunung Uhud. Nabi mengatakan yang sebesar gunung Uhud tidak lebih mengungguli daripada sedekahnya sahabat walaupun cuma satu genggam. Wala nasifah, walaupun separuhnya saja tidak bisa sampai itu pahalanya. Ini berkat jasanya mereka para sahabat yang berjuang mati-matian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga bahwasanya debu yang pernah menempel dengan sendalnya seorang sahabat yang paling bodoh, debu yang pernah menempel dengan sandalnya seorang sahabat yang paling kecil umurnya, atau sahabat yang sekali tok melihat Rasulullah, debu yang menempel dengan sandalnya dia, itu dikatakan sama para ulama jauh lebih afdal daripada 70 kali Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidul Taifah. Debu yang pernah menempel dengan sandal seorang sahabat yang paling kecil, itu debunya itu jauh lebih afdal daripada 70 kali Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi semenjak kecil sudah melihat malaikat. 70 kali Imam Junaid Al-Baghdadi, itu cuma debunya. Dan itu debunya menempel bukan dengan kakinya langsung, menempel dengan sendal, tidak bertemu secara langsung. Makanya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Ahli Hijrah, beliau Imam Malik bin Anas, itu dikatakan selama di kota Madinah tidak pernah menggunakan sendal. Walaupun dalam keadaan yang panas, kaki bisa melepuh, bisa pecah karena panas yang luar biasa, tapi Imam Malik bin Anas tidak pernah menggunakan sendal. Ketika beliau ditanya, kenapa kok kamu tidak menggunakan sendal? Wahai Imam, aku khawatir kalau aku menggunakan sendal, aku menginjak tanah atau debu yang pernah menempel dengan kaki sucinya Rasulullah, atau yang pernah menempel dengan kakinya para sahabat. Bagaimana aku mungkin menggunakan sendal? Aku berharap kakiku menempel dengan debu-debu yang pernah diinjak oleh Rasulullah dan pernah diinjak sama para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat adalah golongan yang paling mulia. Jangan sekali-kali mengkritik, mengomentari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun riwayat secara zahir mengatakan ini sahabat berbuat hal yang mungkar atau berbuat hal yang keluar dari syariat. Jangan sekali-kali kita komentar. Mereka pernah duduk sama Rasulullah, tapi kita tidak pernah duduk dengan Rasulullah. Nah, jangan kita berbuat seperti itu. Habib Ali Habsyi beliau bertanya kepada para jamaah. Kita jawab bersama-sama nanti. Nabi Muhammad sholat ada di belakang, para sahabat mereka sholat ada di belakang siapa? Rasulullah. Para sahabat mereka mengamin doanya siapa? Rasulullah. Ada tidak sahabat yang berdoa Nabi amin? Tidak ada. Yang ada para sahabat mengamini doanya Rasulullah. Wa khatabuman. Nah, para sahabat itu ngajak bicara kepada siapa? Rasulullah. Para sahabat itu suka menjamu siapa? Rasulullah. Mereka kalau makan bersama dengan siapa? Bersama dengan Rasulullah. Mereka berjihad bersama dengan siapa? Bersama dengan Rasulullah. Apakah itu bukan keistimewaan yang luar biasa untuk mereka? Apakah itu bukan menjadikan derajat mereka unggul dibandingkan orang-orang lain yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah bersentuhan tangan dengan Rasulullah? Masa ada umatnya Rasulullah tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, komentari sahabat yang duduk bareng sama Rasulullah? Apa tidak kurang ajar orang seperti ini? Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi
beliau berdoa di dalam nasihatnya ini. Beliau berdoa, wa yahfadna min su'il i'tiqad bi ahadin minhum, ya Rabb ihfad aqaidana min su'il i'tiqad bi ahadin minhum hatta nalqaka wa aqaidna salimah. Beliau berdoa, ya Allah, janganlah Engkau ya Allah jagalah akidah kami ya Allah daripada jeleknya i'tiqad, daripada jeleknya penghormatan kepada salah satu di antara sahabatnya Rasulullah, sehingga kami ya Allah berjumpa kepada Engkau dalam keadaan kami murni takzim kepada Rasulullah, dalam keadaan kami murni takzim kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seperti itu. Kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah jaga akidahnya kita. Jangan sampai kena akidah orang-orang yang suka mencaci para sahabat, akidah orang-orang yang suka mengomentari para sahabat Nabi. Allah jaga akidah kita semua sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan akidah kita bersih, akidah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau juga mengatakan di dalam nasihatnya, yang mana nasihat ini beliau sampaikan kepada orang-orang yang hadir di dalam majlis khatam Bukhari beliau yang ada di kota Siwul. Beliau berkata kepada para hadirin, orang-orang yang hadir di dalam majlis khatam Bukhari ketika itu. Beliau katakan, kalian datang jauh-jauh, kalian datang dari tempat yang jauh demi menghadiri khataman kitab Sahih Bukhari. Semoga Allah tidak akan menyia-nyiakan kalian. Kemudian Habib Ali Habsyi memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Usaha kalian untuk menghadiri kepada perkumpulan semisal ini adalah anugerah terbesar daripada Allah Ta'ala. Dan Allah khususkan anugerah ini kepada para hambanya, tidak kepada semua hambanya. Hamba yang dikehendaki sama Allah Ta'ala. Habib Ali Habsyi mengatakan, ngasih kabar gembira kepada orang-orang yang hadir khatam Bukhari itu. Kalian berusaha datang ke tempat kami, kata Habib Ali Habsyi, dengan menempuh jarak yang jauh, dalam mengeluarkan ongkos yang banyak, dalam keadaan panas, dalam keadaan hujan dan lain sebagainya. Usaha kalian untuk hadir ke tempat ini adalah salah satu kenikmatan anugerah Allah yang terbesar. Dan Allah Ta'ala khususkan ini anugerah hanya kepada sebagian para hambanya. Tidak semua orang dapat anugerah seperti itu, kata Habib Ali Habsyi. Perkumpulan seperti ini, kata Habib Ali Habsyi, tidak usah diragukan, keberkahannya bakal kembali, bakal terpancar, bakal menyebar kepada seluruh penjuru alam. Yakinlah kita semua, majelis seperti ini akan menjadi penolak bala. Majelis seperti ini akan menjadikan musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat Islam, musibah diangkat sama Allah Ta'ala. Ini yang berkata bukan saya, ini yang berkata Arifillah, ini yang berkata Al-Wasil, yang berkata adalah Al-Musil, yang berkata orang yang sudah sampai kepada Allah, yaitu Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan keberkahan majlis khataman Bukhari seperti ini itu akan menyebar ke seluruh penjuru, kata Habib Ali Habsyi. Kemudian Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, kita sekarang ini berada di jamuan Rasulullah. Yang menjamu kita semua ini bukan Sahibul Bait. Yang menjamu kita semua ini bukan orang yang ngadakan acara, tapi yang menjamu itu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang akan memuliakan, Nabi Muhammad yang akan mengagungkan. Itu dikatakan juga di salah satu daripada kalamnya Habib Anis bin Al-Habsyi, ya, bahwasanya termasuk keistimewaan orang-orang yang hadir khataman Bukhari ada di majlisnya Habib Ali Habsyi. Ini sengaja kita bacakan kalam yang Habib Ali Habsyi supaya majlis ini juga tersambung dengan majlisnya Habib Ali Habsyi. Itu dikatakan sama Habib Anis bahwasanya orang-orang yang hadir di dalam khatam Bukhari majlisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka semua pulang dalam keadaan diberi lempengan emas sama Allah, tertulis fulan min ahli jannah. Amin ya Allah. Kita berharap disambungkan majlisnya kita dengan majlisnya Habib Ali Habsyi. Yang hadir insya Allah mendapatkan
pembebasan daripada siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan banyak lagi nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dan juga doa-doa yang luar biasa dari beliau, dan sudah kita amini. Semoga doa-doa yang telah beliau panjatkan Allah taala kabulkan untuk kita semua, dan Allah taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimatikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majelis khataman ini dengan kita amini bersama-sama akan dibacakan doa khatam Bukhari karangan Habib Ali Habsyi. Kita amini bersama-sama dengan harapan semoga hajat kita dikabulkan sama Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yankashifu bihi minal hamdi sirrun mu'amma, fayakifu bihi alhamidu minal ismi ala al-musamma. Hamdan yastaghriqu juz'iyatil hamdi wa kulliyatih, adada afradil wujudi wa dharratih. Allah محمد داء الحق بالحق في كل مقيد ومطلق، جامع الكمالات الإنسانية وطول التجليات الإحسانية ومدهد رحمة الله في الوجود الخلقي، حامل لواء التبليغ باللسان صدقي في المجرى الحقي ومجرى شهود الامتنان، في المقام العياني المؤلم باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثاني. من دعا إلى الله على البصيرة النافذة فكانت به القلوب في مجال الاستبصار لائذة، وعن شواهد الحق بلسان الجمع آخذة، ومن شر عوائق الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائدة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا لا تبكي في مراتب الأعداد عددا. اللهم إنا قلوب محبي حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم متعشقة إلى شهود ذلك الجمال، باسطة عكف الضراعة والابتهال، سائلة منك أن تجدد لها في كل نفس وطرفة ولمحة وسرة تامة بذلك الجنان، وخلعة لا تخلق من حب أشراف الأحباب. وقد شرفتنا يا رب بالإيمان به وبما جاء به محض منة ساقتها إلينا أقدارك المستنشرة في الوجود، ويسرتها لنا عنايتك الخاصة الواسلة من حضرة الجود. وكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه، وكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه، وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجسيم فأحينا مستمسكين به صادقين في التوجه إليه. وقد سمعنا أحاديثه الصحيحة وأقواله المليحة ففهمنا منها ما فهمنا وعلمنا منها ما علمنا، وكلنا تحدونا للوفاء بحقك والصدق في معاملتك، وقلوبنا ونواسينا بيدك، ولا سبيل إلى تحقق بها إلا بالتوفيق. فنسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق، وأن تسلك بنا في فهمنا والعمل بها أقوم الطريق، توصلنا إلى أعلى الرفيق مع خير فريق. وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب، وامتلاء بسماء ذلك الكلام الذي تنبسط بسمائه الأرواح والقلوب. وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعونا إليه تلك الأحاديث المروية، وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقضاؤنا بالشهوات والفانيات. فإن يا مولانا نازلون ببابك مستشفعون بأجل أحبابك، سائلون منك أن تصرف عنا كل ما يعوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة داء خطابك في كتابك، متوسلون إليك بأجل الوسائل لديك وأشرف المحبوبين لك أن تفتح
لنا بابا في الفهم عنك يوصلنا إلى معالم القرب منك ومشاهد الأخذ عنك في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا، وأشهدنا سر العمل لما دعوتنا إليه وإخلاص القصد فيما ندبتنا إليه. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تكر به عين الوالد والمولود، وافتح أعين بصائرنا فتحا تشق به أنوار سرائرنا، واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه والاستمساك منه بالعروة التي ليس لها انفصام، والوقوف من ثمراته على ما يجب لنا الخلود في دار السلام. اللهم اجعلنا من المجيبين ندائك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك، وابسط فينا وفي أولادنا وأهلنا وفي قدرنا وجميع أقطار المسلمين نور العلم النافع بسر تتشرف به المسامع من كل سامع وتذهب بركاته في جميع المجامع. تكرم علينا يا كريم وتعطف علينا يا رحيم، واهدنا في الفهم عنك والخدمة لك صراط المستقيم. وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله، وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره، وامحو الخطايا وأزل العطايا، واصرف عنا جميع البلايا، واصرف عنا جميع البلايا. وما تفضلت به على الصادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا. اللهم ومن جمعتنا به ومن جمعتنا به أقدارك في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين فابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والإحسان للمسيئين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاسين. واصرفنا من هذا المجلس أجمعين بنيل ما عملنا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا والمسامحة فيما اكتسبنا. وكما وفقتنا لسماع كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأكرمنا برؤية وجهه الشريف وهو راض عنا في اليقظة والمنام وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع إخوانه من النبيين والمرسلين وصالح عباد الله أجمعين. اللهم تقبل هذه الدعوات وأجل بالإجابات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات، وخذ بيدي سلطاننا سلطان الإسلام وانصره على من عاداه من الكفرة اللئام، وشتت شمل أعاديه واصرف عنه من يؤذيه ومن يؤذيه، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.